Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya di sini di pagi hari yang cerah. Pagi ini saya mau share sedikit tentang hubungan ya, hubungan. Kebanyakan kita ya tanpa sadar mungkin ya tanpa sadar kita kurang menghargai hubungan. Tapi faktanya adalah membangun hubungan atau menjaga hubungan adalah hal yang paling penting. Bahkan di dunia kerja ya, di luar sana hubungan itu menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga ya. Nah, pada hari ini saya juga mau share tentang seseorang ya yang tentunya saya kasihi, yang saya hargai, seorang pendeta ya, dan saya memanggilnya sebagai mama tua. Memang dalam minggu ini dia telah kembali ya, dia telah kembali kepada Tuhan ya. Dan satu hal yang saya dapat ya, saya pelajari, saya renungkan, saya mengerti bahwa ibu ini, pendeta Estupu ini sangat penting bagi saya. Kenapa demikian? Ini adalah hubungannya. Dia adalah istri dari saudara bapak saya, ya. Dan karena dia saya mempunyai hubungan, saya mempunyai link, ya. Saya mempunyai link sehingga saya bisa lanjut pendidikan saya. Saya bisa lanjut pendidikan saya ke tempat yang lebih tinggi melalui anaknya dia ya, ya, anaknya ibu ini yang bernama Deborah Ginting Munting. Jadi saya bisa melanjutkan pendidikan karena kalau tidak ada orang tua ini ya, tentunya tidak ada anaknya. Dan melalui hubungan itu saya bisa merasa nyaman, bisa melanjutkan pendidikan saya ya, yang saya cita-citakan. Nah, karena itu saya tahu bahwa ibu ini ya sangat memberikan pengaruh bagi saya, sangat menentukan jalan saya, sehingga sebagaimana saya dapat ada sekarang ini, itu juga ada kontribusi beliau, keluarganya dan anak-anaknya. Ya, demikian juga ketika saya kembali ke Medan ya, saya juga ketemu dengan anaknya yang satu lagi, namanya Pendeta Immanuel Munte ya. Saya juga belajar banyak hal melalui beliau, dan saya tahu itu juga dimulai dari hubungannya. Dan saya bersyukur bahwa saya memiliki hubungan sampai di sana, sehingga saya memiliki channel lebih mudah ke arah sana ya. Saya mendapatkan manfaat ya, yang kebanyakan orang bisa saja agak susah mendapatkan hubungan channel tersebut. Tetapi yang perlu ditekankan bahwa hubungan itu perlu juga dijaga, hubungan itu perlu juga dipertahankan, hubungan itu juga perlu untuk dirawat ya. Jika kita ingin, demikian juga jika kita ingin membangun hubungan yang baru ya, baiklah kita membangun hubungan yang bermanfaat ke depannya, yang akan mengubah kita menjadi orang yang lebih baik lagi ya, membawa kita naik ke level kita yang lebih tinggi lagi ya. Saya bukan berbicara bahwa kita tidak boleh berhubungan dengan orang-orang yang sembarangan ya, orang yang nggak baik, bukan seperti itu maksudnya. Tetapi baiklah hubungan kita dengan orang-orang yang lain itu lebih banyak kepada orang-orang yang bisa menaikkan level kita ya. Demikian juga ketika saya kemanapun saya berada ya, ketika saya ada di Bandung ya, melalui Kak Deborah ini saya juga ketemu seorang ya, yang menurut saya dia juga berpengaruh bagi saya ya, ya. Dia 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 adalah Ko Michael ya. Dia juga berpengaruh bagi saya ya, dia membangun diri saya ya. Dan saya tahu bahwa orang-orang yang membangun diri saya ini, saya bersyukur ya, Tuhan menempatkan mereka untuk saya supaya saya bisa dibangun. Demikian saya banyak belajar hal di sana, belajar tentang
leadership ya, kepemimpinan, belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain, bagaimana menghargai orang lain ya. Ya, itu yang banyak saya pelajari. Ya. Dan setelah saya lihat ke belakang ya, ke belakang bahwa saya ada di sini karena peran banyak orang yang berbuat baik kepada saya. Ya. Banyak orang yang berbuat baik kepada saya ya. Dan pada saat ini saya juga share ini supaya paling tidak melalui saya juga banyak orang merasakan manfaat, merasakan kebaikan, sehingga mereka yang berhubungan dengan saya juga merasakan dampak yang luar biasa yang bisa mereka rasakan melalui saya. Karena saya tahu saya hadir di sini bukan karena kehebatan saya ya, semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus ya, dan orang-orang yang Dia tempatkan di sekeliling saya. Demikian juga pada saat ini saya banyak share untuk mereka-mereka yang mau menuju yang lebih baik lagi. Mungkin saudara-saudara merasa, wah saya nggak punya channel untuk membangun hubungan ya. Saya tidak kenal siapa-siapa. Saya kayaknya nggak bisa ya. Itu adalah masalah bagi orang yang tidak mengubah cara berpikirnya. Masalah bagi orang yang tidak mengubah cara berpikirnya bahwa dia seharusnya bisa melakukan sesuatu untuk membangun hubungan tersebut, untuk memilih orang-orang yang dapat membangun dirinya. Itu adalah pilihan kita. Ketika kita ingin menjadi seseorang yang kita ingin seperti itu, dan kita punya passion di sana, kita punya keinginan di sana, kita harus mencari seseorang yang seperti orang itu, dan kita mulai membangun hubungan dengan dia. Ya, mungkin pada awal-awal mungkin dia tidak mengenal kita ya, sehingga responnya tidak begitu menyenangkan ya. Kita merasa dia agak dingin kepada kita, itu tidak masalah ya. Tetapi waktu kita berusaha selalu membangun ya, kita juga ingin melakukan sesuatu untuknya, pada satu titik kita akan berhasil membangun hubungan itu. Paling tidak kita sudah mencobanya. Ya, paling tidak kita sudah mencobanya. Kalau kita tidak pernah mencobanya, kita kan tidak akan pernah mendapatkannya. Yang sering terjadi adalah ketika kita tidak bisa, kita hanya mencari hubungan yang menyenangkan diri kita saja ya. Yang seseorang yang kita tahu ya, dan dia welcome kepada kita, tetapi kenyataannya orang tersebut tidak membawa kita kemana-mana, bahkan menahan kita ke level yang seharusnya kita capai. Itu yang harus kita perhatikan, bahwa membangun hubungan itu tidak selalu berbicara tentang kenyamanan ya, seperti itu ya. Kita harus belajar membangun hubungan, belajar menghargai hubungan ya, belajar supaya kita mendapatkan hubungan yang terbaik. Dan ketika kita sudah berhasil, ketika kita sudah mendapatkan tujuan kita, baiknya kita juga melakukan sharing untuk membangun orang lain, supaya semakin banyak semakin baik ya, supaya ya kita tahu lingkungan di dunia ini semakin baik ya, paling tidak oleh karena ada orang-orang seperti kita yang mau berbagi bagi orang lain. Saya tahu di dunia ini ya, uang bukan hal yang utama ya. Kalaupun kita memiliki uang ya, uang yang banyak ya, tetapi kalau kita tidak memiliki passion di situ, kita akan merasakan bahwa hidup ini enggak ada artinya, hidup ini membosankan, hidup ini tidak ada artinya. Tetapi waktu kita mulai melakukan sesuatu untuk orang lain, kita akan merasakan manfaatnya, bahwa hidup kita berguna, bahwa karena kita, orang juga merasakan dampak ya. Kita akan merasakan hal yang mungkin kita nggak bisa dapatkan ketika kita hanya mementingkan diri sendiri. Ya, kita hanya mementingkan diri sendiri. Demikian juga pada saat ini, saya sudah menyampaikan banyak video-video tentang manajemen keuangan, mengatur keuangan ya. Ya, supaya bagaimana seseorang bisa keluar dari keterikatan keuangan ya, bisa hidup lebih baik lagi, bisa tidak hanya terikat oleh pekerjaan mereka, tetapi mereka bisa melakukan hal-hal yang mereka inginkan ya, dan mereka juga bisa melakukan hal yang bisa membantu orang lain ke depan ya. Saya sendiri punya cita-cita. Saya tidak tahu kenapa saya punya cita-cita yang sudah lama ya. Sebenarnya saya ingin menjadi
direktur utama ya. Di dalam pekerjaan saya ini saya tahu banyak hal yang perlu dikejar di sana ya. Tetapi untuk mempercepat ya apa yang menjadi harapan saya ya, saya ingin membangun perusahaan ya, suatu perusahaan ya. Dan pada saat ini memang saya lagi mengelola keuangan ya, dan saya lagi mencari orang-orang yang mau bersama-sama saya untuk membangun perusahaan ya. Perusahaan tersebut ini adalah perusahaan investasi, ya. Melalui perusahaan ini juga kita bisa membiarkan uang kita itu yang akan melipatkan gandakan dirinya sendiri melalui perusahaan-perusahaan yang akan kita beli ya di perusahaan terbuka. Saya memiliki pengalaman yang sudah sangat lama ya. Saya sudah tahu tentang perusahaan terbuka sejak 2003 ya. Itu pertama kali saya mengenal tentang perusahaan terbuka di 2003 ya, pada saat saya mulai kuliah saya yang pertama. Tetapi waktu saya memulai lebih tajam lagi tentang memilih perusahaan ya, memilih perusahaan-perusahaan yang baik itu di tahun 2008 ya, 2008 ya, dan sekarang adalah tahun 2020. Nah, ya ini sudah 12 tahun pengalaman yang saya dapatkan di sana, dan melalui di sana saya memiliki wawasan yang lebih terbuka bagaimana banyak perusahaan-perusahaan terbuka di Indonesia ini mendapatkan uangnya dengan baik ya. Saya kadang merasakan bahwa ternyata untuk melipat gandakan suatu uang itu lebih mudah dengan cara-cara yang seharusnya kita tahu bagaimana caranya, daripada kita hanya membuang tenaga kita hanya membeli uang dengan waktu kita, menghabiskan dengan waktu kita, tetapi dengan susah payah kita bisa melipat gandakannya ya. Tetapi melalui perusahaan terbuka kita bisa melipat gandakannya ya. Beberapa orang saudara-saudara saya dalam keluarga di tahun ini di 2020 sekitar bulan Maret itu saya mengencourage ya, saya mendorong mereka supaya berani berinvestasi seperti saya juga berinvestasi di saham terbuka. Dan syukurlah ada beberapa dari antara mereka yang berhasil saya yakinkan, dan memang juga ada banyak orang juga yang tidak bisa saya yakinkan ya. Dan mereka saya sudah ngasih informasinya bahwa mereka beruntung mengambil kesempatan itu, karena ketika ternyata di Maret 2020 adalah kesempatan yang jarang sekali terjadi ya, mungkin 10 tahun sekali, dan cepat atau lambat mereka akan merasakan hasilnya ya. Itu adalah kesempatan di perusahaan terbuka ya, kesempatan pada saat pandemi COVID 2019. Banyak orang merasakan bahwa ketika terjadi COVID 2019 ini adalah bencana bagi mereka, tapi tidak bagi kita ya. Saya mengerti bagaimana perasaan orang-orang yang menderita terdampak dengan COVID 2019 ya. Tetapi melalui permasalahan itu tersebut sebenarnya ada kesempatan yang baik, yaitu mulai perusahaan terbuka. Dan kita harus memastikan bahwa ada juga resiko di sana ya, resiko yang mungkin terjadi bahwa suatu perusahaan bisa bangkrut ya. Karena pada saat ini banyak perusahaan yang penghasilannya berkurang ya, utangnya bermasalah karena tidak bisa nggak bisa bayar atau gagal bayar, dan punya ancaman untuk dilikuidasi ya. Dimintakan kembali uangnya ya kan. Tetapi kalau kita bisa memilih perusahaan ini adalah kesempatan yang terbaik. Dan saya tahu kondisi ini sudah mulai membaik ya. Banyak orang saya lihat berita-berita bahwa wah kita mau masuk resesi ya, kita mau masuk resesi. Tetapi yang kita lihat Maret 2020 adalah puncak dari masalah tersebut. Bagaimana kita tidak punya data apa dampak yang akan terjadi terhadap COVID, tetapi sekarang mulai berdatangan bahwa banyak wilayah di Indonesia juga sudah mulai zona orange yang tadinya merah banyak ya. Itu adalah kesempatan bagi kita, dan saya yakin bahwa selanjutnya setelah 2020 ya, itu adalah waktu bahwa semakin banyak kesempatan perusahaan-perusahaan semakin mengembangkan sayapnya untuk menghasilkan keuntungan
lebih banyak lagi. Dan saya tahu ini adalah kesempatan juga ya. Memang bukan kesempatan yang terbaik, karena kesempatan yang terbaik itu pada Maret 2020 ya. Tetapi ini adalah kesempatan kedua yang terbaik, bahwa setelah COVID selesai ya, setelah permasalahan ini selesai, ekonomi akan lanjut kembali, dan ekonomi akan naik lebih tinggi lagi. Karena selama ini dari tahun ke tahun ya, ada 3 tahun bahwa ekonomi stagnan, tetapi ke depan nanti ada kemungkinan ekonomi akan menjadi lebih baik lagi, dan perusahaan-perusahaan yang baik, yang murah ya, akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Mungkin ada beberapa di antara kita bertanya, waduh, kenapa dia menceritakan rahasia ya? Rahasia ya. Saya merasakan bahwa ini sebenarnya bisa saja rahasia ya. Bisa saja hal yang bisa saya sembunyikan untuk diri saya sendiri. Saya merasakan manfaatnya, dan saya hanya membiarkan orang lain cukup susah untuk melipat gandakan asetnya. Tetapi yang saya yakini bahwa harta di bumi ini bukanlah segalanya, tetapi hubungan adalah segalanya yang perlu kita jaga, sehingga semakin baik hubungan itu, kita bisa bersama-sama untuk membangun orang lain untuk menjadi lebih baik lagi. Jika ada di antara saudara yang setuju dengan saya dan mengambil kesempatan ini untuk membangun suatu perusahaan yang saya akan kelola nanti ke depannya perusahaan tersebut ya, dan saudara menjadi pemegang sahamnya, itu adalah kesempatan yang terbaik yang mungkin nggak akan saudara dapatkan di tempat yang lain ya. Demikian, jika saudara berkenan, carilah cara untuk mendapatkan komunikasi dengan saya. Saya akan welcome ya. Saya akan senang jika saya bisa membantu saudara. Selamat pagi.